disobey the legionary standard, retreated more than their own command. Upon I deem you worthy, your fucking Imperator. Be forever remembered. As all soldiers must. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 episode 4. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. What would you have us feast upon? Promise of soldiers, and we should be prepared. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Spartacus, yang tengah membicarakan kelanjutan bisnisnya dengan Herakleo, tentang barter bahan makanan yang akan diberikan kepada Spartacus dan para rombongannya. Akan tetapi, di tengah pembicaraan mereka, terlihat Nivea yang datang sembari melaporkan pada Spartacus, jika ada banyak sekali budak yang tengah mendekati pintu gerbang. Spartacus dan Crixus pun segera beranjak pergi, untuk menuju ke sana. Akan tetapi, di sini terlihat Crixus dan juga Nivea, yang mengkhawatirkan tentang keterbatasan bahan makanan, jika Spartacus akan memberikannya kepada semua budak tersebut. Setelah terlihat menunggu lama, akhirnya Agron dan yang lain pun, memperbolehkan rombongan dari para budak itu untuk memasuki gerbang, dengan catatan, menyerahkan semua persenjataan apapun yang mereka bawa, dan juga menyuruh menunjukkan tanda, jika mereka benar-benar seorang budak, dan bukan kaki tangan Romawi. Dan di waktu bersamaan, terlihat Agron yang memanggil Spartacus dan mengatakan, jika di sini ada seorang budak wanita yang berkulit hitam legam, yang dimana dia mengetahui, tentang keberadaan Crassus dan para pasukannya. Dia mengatakan, jika Crassus dan para pasukannya berada di suatu tempat, yang ternyata tidak jauh dari markas mereka, dengan ribuan pasukannya, yang kini telah berkemah dan siap menyerang Spartacus dan para rombongannya sewaktu-waktu. Di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba ada beberapa orang, yang berada di tengah-tengah gerombolan para pemuda itu, yang langsung menyerang rombongan dari Spartacus, yang ternyata dia adalah para pasukan Romawi, yang menyamar di antara budak-budak itu. Akan tetapi, di sini terlihat Caesar yang ikut membantu Spartacus. Ternyata, di sini Caesar berniat untuk mengelabuhi Spartacus dan para rombongannya, dengan menyamar menjadi seorang budak, dan akan berpihak kepada Spartacus. Some difficulties. More sides. It's fucking Mark. Akhirnya, Spartacus pun mengizinkan Caesar untuk bergabung, bersama para budak yang lain di kubunya. Against future attempt. Agron, I'd have much need as well. Lalu, di sini diperlihatkan seorang tabib, yang tengah mengobati luka di perut Tiberius. Di sini, dia juga masih ditemani oleh Sabinus sahabatnya. Tak lama kemudian, Crassus sang ayah datang, untuk menemui Tiberius sang anak, yang akhirnya Sabinus pun keluar, untuk meninggalkan mereka berdua. Rupanya,
Di sini Crassus menyuruh Tiberius untuk segera mengenakan seragam, guna membicarakan tentang hukuman bagi para prajuritnya yang telah mundur dari peperangan, tanpa adanya perintah dari sang komandan, yaitu Tiberius. Punishment for Setelah itu, terlihat Spartacus, Crixus, Agron, dan Gannicus yang telah membicarakan sesuatu hal. Di sini, mereka masih mempertanyakan, kenapa Crassus tidak langsung menyerang dengan ribuan pasukan yang telah disiapkannya. Namun Spartacus beranggapan, jika ini semua hanyalah strategi perang dari Crassus. Dan setelah itu, Spartacus pun lantas memerintahkan Crixus dan yang lain, untuk kembali meneliti lagi, apakah di antara budak-budak tadi, masih ada pasukan Romawi yang menyamar di dalamnya, dengan cara mengajaknya bertarung satu persatu. Dan jika ada yang memiliki kepandaian di atas rata-rata dalam bermain pedang, maka orang itu patut untuk kita curigai. Gauge prowess. Shadow. Bangkok. Dan setelah itu, terlihat Gannicus yang tengah menunjuk salah satu dari para budak di situ, untuk bertarung pedang dengannya. Dan ternyata, yang dia tunjuk adalah Caesar. Dan akhirnya, mereka pun lantas bertarung di situ. The unsuspecting. Then I. Tapi di sini, Caesar memperlihatkan kelihayannya dalam bermain pedang, yang lantas Gannicus pun sempat mencurigainya. Goodness. Akan tetapi, dengan berbagai alasan, Caesar pun tetap mengatakan, jika dia bukanlah pasukan Romawi yang tengah menyamar, hingga terlihat Caesar yang akhirnya dikalahkan oleh Gannicus, dengan mulut dan hidung yang berlumuran darah. On a day. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Nemetes yang tengah menghampiri Caesar, sembari berkata sesuatu padanya. Rupanya, di sini Caesar telah sedikit membawa pengaruh buruk untuk Nemetes. Did they take my eye? Climb. Setelah itu, diperlihatkan Laeta yang hampir saja ketahuan, jika dia telah menyembunyikan Ulpanius di kandang kuda, saat Spartacus dan Agron hendak menghampirinya di tempat itu. Clutched in fucking hand. In wake of morning's event. Ternyata, di sini Spartacus hendak mengorek suatu hal tentang Crassus, yang diketahui oleh Laeta. Karena Spartacus mengetahui, jika dulu ia dan suaminya pernah berbisnis bahan makanan bersama Crassus. Akan tetapi, terlihat Laeta yang masih banyak menutup-nutupi akan hal itu. Dan tak lama kemudian, akhirnya Spartacus dan Agron pun pergi meninggalkan Laeta. The man was to discover months later you have struck doom. Let us see. Dan di sisi lain, diperlihatkan Crassus yang tengah memerintahkan kepada salah satu pengawalnya, untuk mengirimkan 1000 pasukan lagi, guna membantu Quintius. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Tiberius yang telah mengenakan seragam lengkap, yang lantas menemui Crassus sang ayah. Di sini, akhirnya Crassus memarahi Tiberius, yang saat itu telah melanggar pesan darinya, karena telah menyerang Spartacus sebelum sang ayah datang. Yang dimana, hal itu telah dilanggar oleh Tiberius, yang saat itu ia diamanati oleh Crassus sang ayah, sebagai komandan perang. Lalu di situ, Tiberius pun meminta maaf kepada sang ayah. Dan dengan berat hati, Crassus pun akhirnya dapat memaafkan sang anak. Akan tetapi, tidak bagi para pasukannya, yang telah mundur tanpa perintah dari Tiberius saat peperangan itu. Akhirnya, Crassus pun memerintahkan Tiberius, untuk segera mempersiapkan hukuman Decimesian, yaitu hukuman kedisiplinan ala tentara Romawi. Yang akhirnya, Tiberius pun lantas membicarakan hal tersebut kepada Sabinus. Rupanya, di sini Sabinus juga termasuk salah satu orang yang akan menerima hukuman itu. Sebenarnya, Tiberius sangat sedih mendengarnya, karena dia merasa, jika Sabinuslah yang telah menyelamatkan nyawanya, saat peperangan itu. Akhirnya dengan sangat sedih, Tiberius pun memeluk Sabinus sahabatnya itu, sembari mendoakan, semoga dia tidak termasuk 5 orang yang akan terpilih secara acak, dari 50 orang yang telah dinyatakan bersalah oleh Crassus, untuk menerima hukuman yang akan diberikan olehnya.
Dan di sisi lain, diperlihatkan Spartacus dan Agron, yang tengah menuju ke markas Herakleo. Di sini Spartacus menanyakan di mana Herakleo, kepada salah satu anak buahnya, yaitu Kaskus. Lantas Kaskus mengatakan, jika Herakleo berada di kapalnya, yang akhirnya, Spartacus dan Agron pun segera beranjak untuk menemuinya. Another time. Rupanya, di sini juga terlihat Caesar dan Nemetes yang tengah minum. Mereka berdua terlihat membicarakan tentang pelaut Sisilia itu. Caesar juga mengatakan kepada Nemetes, jika dia pernah memiliki pengalaman buruk dengan orang-orang itu. Lalu, Nemetes pun menanggapi ucapan dari Caesar tersebut, sembari mengingatkan untuk berhati-hati, jika berbicara seperti itu. Karena, mereka saat ini merupakan sekutu dari Spartacus. Rupanya, di sini tak henti-hentinya Caesar mengompor-ngompori Nemetes, agar supaya dia membenci Spartacus. Dan juga terlihat Caesar, yang akhirnya memberikan sedikit uang kepada Nemetes, sembari berkata, jika ia akan bisa memberikannya jauh lebih banyak lagi dari itu. Together. Lalu, diperlihatkan Laeta, yang sedang membawa sebuah bungkusan roti, karena terlihat sangat tergesa-gesa, akhirnya dengan tidak sengaja, Laeta pun menabrak Sibyl, hingga membuat roti yang dibawanya itu terjatuh. Were you not? Ihr Kind. Melihat hal itu, akhirnya diam-diam Sibyl melaporkan pada Gannicus, dan juga Saksa teman wanitanya itu. And nothing's worry. Di sisi lain, terlihat Crassus yang tengah bercinta dengan Koresi pelayan wanitanya. Di sini, mereka berdua juga tengah membicarakan sesuatu hal tentang Tiberius. Rupanya, Kore mengusulkan pada Crassus, jika Tiberius sudah pantas untuk menjadi wakil darinya. Dan Crassus pun berkata pada Kore, jika dia akan mempertimbangkan lagi akan hal itu. Son of father's guidance. Warrior of Rome. Dan di sisi lain, terlihat Spartacus yang telah menemui Herakleo. Rupanya, Spartacus meminta pada Herakleo, untuk menambah stok bahan makanan, untuk Spartacus dan para rombongannya. Karena, stok bahan makanan untuk mereka saat ini telah menipis. Akan tetapi, Herakleo terlihat agak sedikit keberatan, dengan permintaan dari Spartacus. Tapi akhirnya, Herakleo pun menyetujuinya, dengan imbalan lain yang akan diberikan oleh Spartacus padanya. Setelah itu, terlihat Crixus dan Nivea yang tengah menghampiri Nemetes. Dan karena Nemetes mengabaikan panggilan dari Crixus, akhirnya Crixus pun menghajar Nemetes, di depan rekan-rekan mereka yang lain. Dan setelah menghajarnya, Crixus pun kembali memerintahkan Nemetes, untuk mencari informasi yang lebih terhadap Caesar, yang ternyata telah dicurigai, sebagai pasukan Romawi yang tengah menyamar. Lalu, diperlihatkan Nemetes yang tengah mengajak Caesar di suatu tempat, untuk menemui Febia, yaitu salah satu tawanan Romawi, yang tangannya tengah terikat, dan dengan tubuh telanjang, serta berlumuran darah. Rupanya, di sini Nemetes ingin membuktikan, sampai di mana kesetiaan Caesar pada kubu Spartacus, dengan menyuruh memperkosa wanita Romawi yang ada di depannya itu, dan lalu menggoreskan bekas luka dengan sayatan pisau, setelah ia melampiaskan nafsunya. Akan tetapi, setelah Nemetes terlihat keluar dari situ, ternyata Caesar justru terlihat menenangkan dan bersikap baik pada tawanan wanita itu. Namun, terlihat Febia yang sudah tidak tahan dengan siksaan itu, dan lantas ia pun sekalian menyuruh Caesar untuk mengakhiri penderitaan ini, dengan membunuhnya. Dan akhirnya, dengan sangat sedih dan berat hati, Caesar pun membunuh Febia, dengan menusukkan pisau yang telah berada di tangannya, dan lalu menggotong mayatnya keluar. Fabia. No, the men. That's... Melihat kejadian itu, sontak membuat Nemetes kaget dan marah pada Caesar, karena dia telah membunuh Febia, dengan alasan membebaskannya dari semua penderitaan. Dan setelah mendengar itu, Nemetes justru mendukung dan sangat senang, dengan apa yang telah dilakukan oleh Caesar tersebut. Let's see it done. No greater. Setelah itu, diperlihatkan Crassus yang tengah berpidato panjang lebar di depan para pasukannya, yang akan menerima hukuman, karena telah lari dari pasukan,
tanpa perintah dari Tiberius sang komandan, pada saat peperangan waktu itu. Retreated more than their own command. Upon Di akhir pidato dari sang ayah, terlihat Tiberius yang tengah meminta ampunan untuk Sabinus, karena dia merasa, jika Sabinuslah yang telah menyelamatkan nyawanya saat peperangan itu. Akan tetapi, sang ayah terlihat mengabaikan permintaan dari Tiberius sang anak, dan justru menyuruhnya bergabung dengan anak buahnya, yang akan menerima hukuman itu, untuk mengambil batu kecil di dalam kantong secara acak. be forever remembered. Terlihat Tiberius yang mengambil dan mendapatkan batu berwarna hitam, yang artinya, jika dia terbebas dari hukuman mati dari Crassus sang ayah. Akan tetapi, di sini terlihat Sabinus dan keempat pasukan Romawi yang lain, mendapatkan batu berwarna putih, yang berarti jika mereka akan bersiap menerima hukuman tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Laeta, yang tengah memberikan bungkusan roti itu pada Ulpanius beserta sang istri, dan juga yang lain. Tapi alangkah terkejutnya Laeta, di saat Gannicus, Saksa, dan Sibil memergokinya. Dan dengan spontan, hal itu pun lantas membuat Laeta marah kepada Sibil, karena dia menganggap, Sibillah yang melaporkan hal itu pada Gannicus. Akhirnya, terlihat Saksa yang menampar, serta menghunuskan pisaunya kepada Laeta. Akan tetapi, kejadian itu langsung dihalau oleh Gannicus. Lalu, Gannicus menunjuk ke arah Ulpanius, sembari menanyakan, apakah yang membebaskannya adalah Atius. Tapi Laeta mengatakan kepada Gannicus, jika Atius tidak tahu menau akan hal ini. Dan mendengar itu, Gannicus lalu memerintahkan Saksa, untuk mengikat Laeta dan yang lain. Fucking on it! They're eager for Rome. Setelah itu, diperlihatkan Nemetes, yang tengah menggotong mayat Febia. Kejadian itu sempat mengejutkan Crixus, yang pada saat bersamaan juga ada di situ. Nemetes mengatakan, jika yang berjasa dalam hal ini yaitu Lyciscus, yang notabene adalah nama samaran dari Caesar di situ. Nemetes mengatakan, jika Lyciscus yang menemukan Febia, si tawanan Romawi yang telah kabur, dan lalu ia pun membunuhnya. Perkataan Nemetes pun sontak memprovokasi para budak yang ada di situ, hingga akhirnya mereka semua berteriak, dengan menyerukan untuk menghabisi orang Romawi. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Gannicus, yang rupanya ia ingin mencari perhitungan dengan Nivia, karena, Nivia lah yang saat itu membunuh dan menuduh Atius sahabatnya, jika ia yang telah membebaskan Ulpanius. Dan ternyata, sekarang Gannicus mengetahui kejadian yang sebenarnya dari Laeta, jika bukan Atius yang membebaskan Ulpanius, melainkan Laeta lah yang membebaskannya. Melihat Nivia yang terpojok dan hendak disakiti oleh Gannicus, Crixus pun akhirnya menyerang Gannicus, dan akhirnya mereka pun bertarung di situ. Terlihat Nemetes yang berusaha melerai perkelahian dua sahabatnya itu. Akan tetapi, tenaga Nemetes masih kalah, dengan luapan emosi dari Gannicus. Dan akhirnya, Nivia pun tiba-tiba memukul kepala Gannicus dengan sebongkah batu, hingga ia pun jatuh tersungkur. Dan bersamaan dengan kejadian itu, terlihat Caesar yang melemparkan pisau ke arah salah satu tawanan Romawi, yang hendak mencekik leher Nemetes, dengan rantai yang berada di tangannya. Dan setelah itu, akhirnya Crixus pun menyerukan kepada semua rekan-rekan mereka yang ada di situ, untuk menghabisi semua orang Romawi yang masih tersisa. Di sisi lain, diperlihatkan Tiberius dan para pengawal yang lain telah bersiap, untuk memberikan hukuman kepada Sabinus dan keempat rekannya, yang telah terpilih untuk mendapatkan hukuman mati. Dan setelah mendapatkan perintah dari Crassus, akhirnya dimulailah pukulan yang bertubi-tubi, kepada Sabinus dan yang lain. Akan tetapi, di sini Tiberius yang semula terlihat meneteskan air mata, karena tidak tega untuk ikut memberi pukulan dengan tongkat yang telah digenggamnya itu, akhirnya dia pun ikut memukul sahabatnya, yang juga telah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Karena di sisi lain, dia juga tidak ingin melawan perintah sang ayah lagi.
Dan di waktu yang sama, juga terlihat Krixus dan para budak yang lain, tengah membunuh dan menghabisi orang-orang Romawi, yang menjadi tawanan Spartacus. Di sini, masih terlihat Spartacus dan Agron, yang masih berada di markas Herakleo, untuk membicarakan kelanjutan bisnisnya, dan di akhir pembicaraan mereka, terlihat Nasir yang datang dan melaporkan kepada Spartacus, jika Krixus dan Nivea beserta rekan-rekan yang lain, telah menghabisi dan membunuh orang Romawi yang telah menjadi tawanan mereka. Mendengar itu, Spartacus dan Agron pun segera beranjak dari situ, untuk melihat apa yang saat ini telah terjadi. Di sini terlihat Saksa, yang masih berusaha menyelamatkan Laeta dan yang lain, untuk dibawanya kepada Spartacus. Akan tetapi, Krixus dan yang lain pun akhirnya memergoki Laeta, yang akhirnya Nemetes pun menghunuskan pedangnya kepada Ulpanius. Dan lantas, di situ terlihat juga Krixus, yang hendak membunuh Laeta. Dan di saat Krixus akan menghunuskan pedangnya kepada Laeta, tiba-tiba Spartacus datang, dan menghalangi Krixus untuk melakukan hal itu. Houston. Dan di saat yang bersamaan, diperlihatkan Gannicus, yang rupanya sudah tersadar. Dan akhirnya, dia pun membicarakan ulang kepada Spartacus, tentang Atius sahabatnya, yang sebenarnya tidak tahu menahu masalah pembebasan Ulpanius. Terlihat Spartacus yang hendak menghunuskan pedangnya kepada Laeta, karena dia telah berkhianat kepadanya. Akan tetapi, Spartacus tidak jadi melakukannya. Melihat kejadian itu, sontak membuat Krixus marah kepada Spartacus. Karena dia merasa, jika Spartacus terus-menerus melindungi orang-orang Romawi, yang menjadi tawanannya itu. Dan karena dengan alasan yang kuat, Spartacus pun justru berbalik mengancam akan membunuh Krixus, jika hal ini tidak dihentikannya. Dan akhirnya, Spartacus pun memerintahkan untuk membawa tawanan yang masih tersisa, untuk menuju ke villa. Mendengar itu, Krixus dan Nivea pun merasa, jika saat ini arah jalan mereka telah berseberangan dengan Spartacus, dan akan berencana untuk menentukan jalan sendiri, yang akan mereka tempuh. Mendengar itu semua, akhirnya terlihat Caesar yang tersenyum lebar, karena dia merasa, jika dia telah berhasil mengadu domba di dalam kubu Spartacus. Yet I... Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.